Begini para saudara-saudaraku, memang apa yang disampaikan guru kita itu ketenangan. Ketenangan itu yang menentukan. Saya pernah baca di suatu buku bahwa ada dokter masuk Islam gara-gara ketenangan. Setelah tenang, penyembuhan. Begini, dalam otak kita itu ini ada namanya hipotalamus. Hipotalamus itu tempatnya di bawah otak, di pangkal otak, besarnya seperti biji kaca. Itu kalau kita tenang, itu mengeluarkan hormon positif. Jadi bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita risau, galau, stres, tegang, itu bisa mengeluarkan hormon negatif. Jadi penyakit, naik gula darah, kan bisa darah tinggi, stroke. Itu penting kita perhatikan. Dokter ini masuk Islam karena dia setelah membandingkan dengan agama yang lain, ketenangan atau pengobatan ini ketemu dalam Al-Quran. Makanya pas sekali seperti guru kita tadi itu nomor satu ketenangan. Mari kita, dan lagi ini nomor satu memang betul, ketenangan dan pengobatan, penyembuhan segala penyakit seperti naik ke bulan atau pokoknya semua ada di Al-Quran. Makanya tadabbur Al-Quran ini sangat pas karena resep untuk kehidupan kita, bahagia dunia sampai akhirat. Begini, mari supaya kita lebih paham lagi, mohon izin kepada guru kami. Sering guru kita juga menyampaikan masalah ini, tetapi kita dudukkan lagi karena saya orang Madura. Ini ceritanya Syekhona Khalil. Saya tahu persis masalah cerita itu. Ada dua petani datang ke Syekhona Khalil, Bangkalan, karena dia kemarau panjang, sawahnya tidak ada kekurangan air, tidak berhasil. Dia datang. Yang kedua itu orang jualan di pasar, tidak laku. Datang ke Kiai Khalil Bangkalan. Yang ketiga ini bersepuluh tahun kawin, tidak bisa punya anak, tidak ditakdirkan oleh, tidak dianugerahi punya anak. Takut mandol, dia datang ke Kiai Sayyidina Khalil, Kiai Khalil Bangkalan ini. Ketemunya di terminal Bangkalan naik dokar. Bertiga ini bersama menuju rumah Kiai Khalil. Jadi setelah nyampe di sana, menyampaikan keluhannya ke Kiai Khalil itu. Yang satu petani ini, yang dua yang jualan di pasar ini, yang tiga itu yang nggak bisa punya anak. Dengan Kiai Khalil dituliskan di kertas, dilipat, dikasihkan. Dituliskan di kertas, dilipat, dikasihkan. Yang sama yang satunya juga begitu. Setelah itu pamit, di atas dokar tadi dibuka kertas itu, bacaannya perbanyaklah baca istighfar dan ingatlah dosanya. Yang satunya juga begitu, memperbanyaklah baca istighfar dan ingat dosanya. Yang satunya juga begitu. Jadi kok keluhannya berbeda tapi kok sama. Jadi dia kembali, ayo kembali aja, mungkin salah ini. Kiai Khalil ini mungkin salah. Kok keluhannya berbeda, tapi dikasih suruh baca istighfar. Nah, maka dari itu pentingnya kita tadabbur Al-Quran itu, dengan istighfar itu bisa terjawab ketiga-tiganya itu. Mari kita nanti baca surat Ar-Ra'd ayat 28 dan surat An-Nur
ayat 10, 11, 12, 13. Yang terakhir surat Al-Luqman ayat 23. Sebabnya sesuatu apapun memang lengkap ada di Al-Quran. Tolong guru kita nanti supaya menjelaskan pada kita semua lebih detail, dan mari kita catat bersama. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman dan hidayah kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya buka surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 28. Surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Nuh, surah ke-71 ayat 10 sampai ayat 13. Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Luqman, surah ke-31 ayat 23. 27 ayat 27. Surah Luqman ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi wal bahru
بغل ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan, menjadi tinta, ditambahkan kepada 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ya, ada 3 surat. Yang pertama surat Al-Qur'an ayat 28. Bahasa ini jelas menceritakan, mengkisahkan ya hanya orang-orang yang mengingat Allah, dekat kathira, berzikir dengan nama Allah, ya, baik itu la ilaha illallah atau astagfirullahaladzim, ya, atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, apapun, ya, apalagi diijazahkan, maka kita akan buat tentram hati hamba, ya. Kemudian surat Nuh ayat 10 sampai ayat 13, ya, diharapkan sebagai hamba. Makanya apa kita pernah sampaikan pada kita semua, di sela iman kita itu ada taubat. Jadi apa dikatakan Ustaz jadi benar. Kalau kisah Kiai Khalil itu diberikan istighfar dengan kasus yang berbeda. Apa? Untuk mensucikan hati terlebih dahulu. Jika apa? Jika hati suci bersih, maka doa itu diterima oleh Allah. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang ketiga surat Luqman ayat 27. Ya. Ini lebih clear lagi disampaikan di sini. Ya. Bagaimanapun kita catat apa yang kita pandang, yang kita rasakan, ya, tentang kenikmatan, tentang kebaikan Allah, hasan Allah yang telah Allah berikan, Allah ciptakan untuk kita, ya, tidak akan bisa tercover. Hatta kita siapkan tinta sampai sekian lautan dan pohon-pohon sebagai tinta dan air laut sebagai pohon sebagai pena, air laut sebagai tinta. Ya, bumi ini luas sebagai daratannya, sebagai kertas yang kita catat, akan bisa menulis kenikmatan atau rahmat yang Allah curahkan kepada hamba. Maka tadi apa kita sampaikan, ya, firman Allah di Furqan ayat 10, begitu melimpahnya rahmat Allah kepada kita. Ini Ustaz Tauhid menanyakan, lu rasa syukur kita itu mana? Ada satu tanda tanya, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Nah, lihat firman seperti ini sampaikan, A'udzubillahi Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar. Maha melimpah anugerah Allah, maha melimpah anugerah Allah, yang jika dia menghendaki niscaya dia menjadikan bagimu sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka katakan itu, ya, yaitu kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Kemudian min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'alaka qusura. Dia menjadikan pula istana-istana untukmu. Ya, Allah melimpahkan keberkahan yang besar kepada kita. Loh, hatta kita pahami, ya, kita mau mencatat nikmat Allah sebegini rupa, oh nggak akan mampu kita mencatat, tidak mampu kita tuangkan, tidak mampu kita pikirkan, tidak terbersit sedikit pun dalam hati kita untuk bisa menyampaikan bahwa ini seperti ini atau bisa. Dari saking luas,
luasnya besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ya, walaupun kita punya amal soleh yang banyak, ya, kemuliaan yang banyak mungkin menurut kita, tapi nggak ada seberapa. Oleh Allah tidak akan dinilai apapun kecil untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita untuk menyombongkan amal soleh kita, ya, dan kita untuk menjadi bagian orang-orang yang mengatakan bahwa semuanya ini karena pengetahuanku, karena ilmuku, karena keadaanku, karena Allah mengangkat derajatku. Nggak bisa begitu. Karena Allah punya limpahan rahmat yang tidak bisa dihitung atau dikalkulasikan seperti harapan kita, nggak bisa. Ya. Karena di saat nanti, ya, di saat ini paham ya, di saat nanti kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada Allah, ya, yang akan ada adalah hisab, masih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seberapa amal kita, seberapa perilaku kita yang kita lakukan sehingga membuahkan nilai baik atau buruk. Kalau masih dinilai berarti terhitung sedikit yang kita punya, ya, bulan Allah. Ya, makanya perlu taubat di Roh 28 tadi. Perlu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu, ya, untuk memudahkan, menjadikan hati kita tadi tenang dan tentram. Dengan zikir apa? Zikir dengan zikir Allah, ya, atau astagfirullah, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, atau la ilaha illallah yang kita bacakan setiap istiqomah malam sesama Jumat. Kenapa perlu seperti itu? Untuk mengkikis penyakit-penyakit hati dan akal pikiran kita, mengkikis sehingga saat bersih permohonan kita diterima oleh Allah. Itu nilai seperti itu. Jadi benar tadi kisahnya Kiai Hudi itu, saya pernah dengar juga seperti itu. Dengan istighfar, ya, bacaan yang sama dengan kasus yang berbeda sampai balik. Kenapa? Kata beliau, iya, itu memang baca, ya, ya. Padahal kita merasa mungkin kita sudah banyak amalnya, gitu ya. Padahal, ya, banyak dosanya. Karena amalnya banyak. Man taba wa amanna wa amila amalan sholihan. Bertobat, ya, yang beriman dan beramal soleh. Taubat itu lebih dahulukan, gitu ya. Walaupun kita punya amal soleh, menurut kita sudah masya Allah, tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Kita berbuat kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita maksiat akan mencelakakan diri kita sendiri kembali pada firman yang apa kita bacakan tadi, mau itu hasanah. Kita yang melakukan, maka kita akan menerima derajatnya, ya. Maka bertobat kepada Allah itu utama, ya. Dan walaupun sebagai tilmid, walaupun belajar menuntut ilmu, ya, al-fakir pun bertobat kepada Allah karena menyampaikan, siapa tahu satu lisan salah dalam menyampaikan, itu bahaya jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begini menyampaikan seperti ini, mungkin menurutmu benar dan sebagian benar, tapi ada mungkin satu dua kata mungkin al-fakir tidak tahu salah, yang tahu hanya Allah Taala, maka al-fakir bertobat kepada Allah. Itu sebenarnya yang sudah berbuat kebajikan pun, sudah menyampaikan yang hak, sudah berdakwah di jalan Allah, masih perlu bertobat kepada Allah. Apalagi yang tidak melakukan seperti itu, ya, yang masih kadang mencampurkan antara hak dan batil. Nah, alhamdulillah, cuma ini dosa ya. Kalau khair, Ya, maka al-fakir berpesan untuk al-fakir dan untuk kita semua, ingat, pandangan mata, pendengaran, hati dan lisan kita dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jangan lupa bertobat kepada Allah. Kenapa? Ada istilah para wali-wali, orang dekat sama Allah, kiai-kiai besar kita itu mengutamakan istighfar, ya, mengutamakan istighfar, baru amal. Istighfar dulu, karena mengejawantahkan daripada perintah Allah itu mantaba wa amanna wa amila amalan sholihan. Itu tadi kiai-kiai kita sudah luar biasa, kita ikuti beliau itu. Ya, makanya apa diberikan kalian ijazah
istighfar sholawat 5 waktu, dan saat kamu bekerja istighfar terus. Ya, masuk kita semua. Untuk apa? Supaya kita terjaga daripada perilaku yang bahkan tidak kita sadar. Kita tidak menyadarinya, Allah akan tahu, Allah akan ampuni. Makanya dia bilang tadi, Allah banyak mengampuni sebagian besar dosa-dosa kita, tapi akan berpengaruh pada riyadhah kita, berpengaruh pada ubudiyah kita, berpengaruh. Kita nggak tahu, tetap berpengaruh. Ya, walaupun tidak ada dosa, tapi tidak menaik rankingnya, tidak naik derajatnya, tidak meningkat makomnya. Ya, kalau masalah dosa mungkin enggak, tapi makom nggak meningkat. Kenapa? Nggak warok, nggak hati-hati, tepat saja, singkat saja. Nah itu, jadi karena nggak warok, jadi nggak meningkat kemuliaannya, nggak meningkat makomnya, nggak meningkat derajatnya. Makanya kenapa dibilang hati-hati? Ulama itu hati-hati, ngomong pun juga hati-hati. Jangan sampai omongan ini aku nggak ngelakuin. Nah itu yang benar. Kalau ngomong nggak ngelakuin, nanti ya itu tadi nggak naik derajatnya, bahkan terjadi masalah, jadi dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah selalu merahmati kita. Amin. Ya, bagi yang bertanya belum dirahmati Allah, pertanyaan itu membuat hasanah yang banyak. Ya, jadi kita bisa membuka firman Allah yang banyak. Ya, jadi jangan hanya apa dibacakan tadi, ya, tapi ada firman lain yang bisa kita kupas, kita baca, kita pahami, kita tadabburi, kita sampaikan setelah kita laksanakan berita-berita tersebut. Alhamdulillahirabbil